Episode 52, Kesialan Karissa. Karissa masuk ke dalam ruangan kantor Aditya, pria yang masih terlihat tampan di usianya yang terbilang matang. Senyum Aditya tampak berbeda saat dia berhadapan dengan Karissa. Pria itu bangun dari kursi kebesarannya dan berjalan menuju mini pantry di ruangannya. Dia menyiapkan dua Einstein gelas tanpa tangkai, highball, memasukkan bongkahan es di dalam gelas. Aditya menyajikan whisky untuk Karissa. Pria itu sangat pintar dalam memperlakukan perempuan, terlebih perempuan seperti Karissa yang memiliki keahlian khusus di atas ranjang. Tentulah Aditya memperlakukannya Mbak Dewi Agung. Aditya duduk bersandar di sofa, matanya bergelak liar seakan menelanjangi Karissa. Perempuan itu datang memakai pakaian dengan model crop top berwarna merah, dibalut blazer berwarna abu-abu, dan bawahan rok yang sangat minim berwarna merah sama dengan atasannya. Saat Karissa duduk, tentu saja rok yang tidak seberapa panjangnya itu naik ke atas hingga memperlihatkan paha putih mulusnya. Berulang kali Aditya menelan salivannya. Rasanya dia sudah tak tahan lagi, ditariknya tangan Karissa hingga tubuhnya itu jatuh menimpa Aditya. "Tuhan, kumohon bersabarlah," lirih Karissa. Namun dalam hati dia sedang tertawa melihat Aditya yang bersikap sangat agresif terhadapnya. Karissa merasa pesonanya memang tidak bisa terelakkan. Di saat keduanya masih asik merenggut kenikmatan, pintu ruang Aditya dibuka lebar oleh dua orang wanita beda generasi. Keduanya tampak sangat anggun dan berkelas, namun tatapan mata mereka terlihat bengis. Salah satu wanita itu berjalan dengan cepat dan menarik rambut Karissa. "Dasar jalan sialan, beraninya kau menggoda suamiku," teriak wanita itu. Karissa membelalak saat tubuhnya terhempas di karpet. "Adinda, apa yang kau lakukan?" bentak Aditya. Hasrat yang sudah di ujung rambut menjadi daun seketika melihat kedatangan ibu dan juga istri keduanya. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya saat Aditya menjadi suami Widya, adik Suryo. "Apa yang kau lakukan? Kau masih bertanya, Aditya? Di mana otakmu? Aku akan buat Jalang ini menyesali perbuatannya telah mengganggumu," pekik Adinda. Nyonya Sarah, ibu Aditya, hanya diam menatap putranya dengan wajah kecewa. Adinda kembali menarik rambut Karissa dengan bengis tanpa rasa kasihan. Dia menyeret Karissa. "Lepaskan aku, dasar sialan," teriak Karissa seraya menahan tangan Adinda. Kepalanya berdenyut nyeri karena cengkraman tangan Adinda begitu kuat. "Kamu benar-benar membuat ibu kecewa, Aditya," lirih Sarah, namun Aditya justru terkekeh dengan wajah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sarah menyusul menantunya yang terlebih dahulu turun. Sarah membawa tas milik Karissa. Dengan wajah angkuh, dia melewati meja sekretaris Aditya. Sementara itu, Adinda yang masih menarik rambut Karissa hingga ke lobi perusahaan itu pun menjadi pusat perhatian para karyawan. "Keamanan," teriak Adinda. "Ada apa, Nyonya? Seret orang ini dari kantor ini." Adinda menatap tajam ke arah Karissa. Satpam yang mendekat ke arah Karissa langsung mencekal tangan Karissa. "Jangan harap kotoran seperti dirimu bisa menginjakkan kakimu lagi di sini," desis Adinda. "Bruk," tas milik Karissa dilempar oleh Sarah, ibunda dari Aditya. "Pergi kamu, jangan pernah ganggu anak saya lagi," hardik Sarah seraya menunjuk tepat di depan wajah Karissa. Malu bukan kepala yang Karissa rasa saat ini, apalagi dirinya belum sempat membenahi dandanannya, dan kini dirinya harus dipermalukan di depan umum. Suara hentakan sepatu pantopel terdengar menggema. Itu karena suasana lobi yang mendadak hening karena semua mata sibuk menatap ketiga wanita itu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan Karissa, Adinda, dan Sarah. "Bibi Sarah, apa yang terjadi?" Suara seorang pria memecah keheningan di lobi kantor Aditya itu. "Jeb," seru Sarah berjalan melewati Karissa dan memeluk keponakannya itu. "Ada apa ini, Bibi, kakak ipar?" tanya Jeb menatap Adinda dan Sarah bergantian. Tanpa berniat melirik wanita yang sebenarnya, Jeb sangat mengenalinya. "Ada Jalang yang berusaha merayu kakak sepupumu," ucap Sarah memasang wajah sendu. Karissa berusaha melepas cengkraman tangan petugas keamanan, namun sekeras apapun dia berusaha, Karissa tak dapat melepasnya. Akhirnya dia memilih berteriak meminta bantuan Jeffrey. "Jeb, tolong aku." Sarah menatap Karissa nyalang. "Bagaimana Jalang ini tahu tentang Jeb? Kau mengenalnya, Jeb?" Jeb melirik ke arah Karissa yang berpenampilan layaknya wanita panggilan. "Tidak," tegas Jeb.
Wajah Karissa seketika memerah, tangannya terkepal hingga nampak buku-buku jarinya memutih. "Sialan kau, Jab," poki Karissa tidak terima. Akhirnya dengan sedikit diseret petugas keamanan membawa Karissa menyingkir dari lobi kantor Aditya. Sore ini Delano membawa Lucy jalan-jalan ke mall bersama kedua putranya. Depan dan Dapin tampak bersemangat sekali. Mereka terus melompat-lompat sepanjang lorong. "Depan, Dapin, jangan lompat-lompat nanti jatuh," seru Lucy. Namun Delano mengeratkan pegangan tangannya memberi isyarat pada Lucy agar tidak terlalu mengkhawatirkan kedua putranya. Toh mereka diikuti oleh babysitternya. "Tenanglah, mereka diikuti oleh babysitternya. Aku harap kamu menikmati me time kita saja. Karena sebenarnya aku ingin mengajakmu berkencan, tapi aku juga tidak ingin Depan dan Dapin merasa diabaikan," ucap Delano sesekali mengecup puncak kepala Lucy. Mereka berdua mengikuti langkah kaki kedua anaknya menuju area permainan. "Mbak, tolong mereka dijaga. Nanti jika mereka mencari kami ada di kafe itu," tunjuk Delano. Kedua pengasuh itu pun mengangguk tanpa tanda mengerti. Delano terus menggenggam jemari Lucy seakan tak ingin melepaskan tangan istrinya itu. "Lano, long time no see," ujar seorang wanita berperawakan tinggi langsing menghampiri tempat duduk mereka. "Florencia?" Delano tersenyum ke arah wanita yang ternyata adalah sahabatnya dulu saat di universitas. Flo yang hendak memeluk Delano seketika membeku menatap tangan pria itu seakan memberi tanda dia tak ingin ada sentuhan dengan Flo. "Ha? Kamu takut istrimu cemburu ya?" "Tentu saja. Perkenalkan dia istriku, namanya Lucy." Delano menarik tangan Lucy agar mendekat. Lucy akhirnya mengulurkan tangan dan disambut oleh Flo. "Lucy, aku Florencia. Tapi semua teman-temanku bisa memanggilku Flo." Flo membalas menjabat tangan Lucy. "Apa kamu mau bergabung?" tawar Delano, namun Flo menggeleng. "Aku hari ini ada pertemuan dengan pihak promotor penyelenggara fashion show besok di Hotel Grand Luxury. Mungkin lain kali. Senang bertemu denganmu lagi, Lano," ucap Flo, selaya mengerlingkan matanya pada Delano.